Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sarang-sarang baca salawat nggih. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدده كل معلوم لك اللهم صل صلاة تمّا على سيدنا الذي تنحل به العقد تنفرج به وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل لوم لك ونفس بعدد لوم لك. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil uzma nanti, amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat Allah, berkah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dia hormati dan muliakan para al-mukarramun, tuan guru yang hadir, mudah-mudahan beliau-beliau sehat walafiat semuanya. Yang tidak sebut pasangan beliau satu persatu, saking luik tuan guru sahadir, alhamdulillah. Dan para asatidz juga, kepala desa, Pak Camat yang mewakili, mungkin ada perwakilannya, Bapak Kepala KUA Tumi yang mewakili, Bapak Kadus, RT RW, tokoh remaja, tokoh pemuda, panitia masjid, mudah-mudahan beliau-beliau selalu sehat. Dan ibu-ibu endah nggih, mudah-mudahan sehat ibu-ibu. Karena mendara ibu-ibu jande nak jari wah. Nggih, maulid niki engan dinarak dengan pihak jaje. Nggih, dinarak dengan pihak jaje, dinarak dengan pihak penamat. Muka belik penamat dan baru ia mek pikiran tiang leonek. Nggih, penamat setinggal ni berembet tak jauh noleh bare honing. Mu lawang niki doang dia semai, ile lawang ni berembet tak kakuluan bare honing. Aku ndek sa berharap lalu lagu berharap pekniki dia. Berharap muha paling tinggang ni rumah tiangan joali kaulik tak ada. Nggih, karena tiang dari Lombok mosak membau jah tinggangan niki. Kancek dua kancek tuan guru. Salah tuan guru kita yang besar-besar. Ada 4 yang tinggi-tinggi tadi tu sama tuan guru insyaallah. Mudah-mudahan angka rugiin Bapak Kades baru kan. Dan mau penamat. Alhamdulillah. Yaran maulud aran nggih. Maulid mangkin ni maulid aran. Amun penamat niki jaran maulud aran melut. Maulid melut aran. Nggih, amun melut niki jajoga. Bi dengan jogang maulid nggih, yang pelungguh maulid lagu salak cara. Biasa nilai Lombok niki kadang-kadang maulid tapi nyunatan terus ndek masalah nyunatan je memang sunnah. Lagu jari masalah kadang-kadang yang diundang adalah orkes, yang diundang adalah band-band yang diundang. Bulan maulid, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarin ndak nyambung, ndak sinkron. Nggih, nah alhamdulillah kita aja maulid dan maulud. Baret maulud dulu makin niat maulid, nendek melut. Paham ibu-ibu? Insyaallah. Wah ara apa-apa amte? Ibu, ara apa-apa amte na? Ai marah ai. Apa-apa ama apa kena apa-apa? Jaja marah jajam. Apa anu ente apa buka sekali apa isi ente? Ada nasi lasurun. Nasi kuning ada. Denara angka amde mia. Ya, mula mun maulid dia harus ada nasi kuning. Iya tanda. Kalau orang Lombok itu kalau ada nasi kuningnya baru maulid. Iya ada nasi mulut ara. Nasi apa ran? Nasi mulut. Kalau ada nasi kuningnya nasi mulut, nasi tumpang. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir mudah-mudahan sehat, bapak-bapak sehat semua. Mudah-mudahan panjang umur. Dan kita maulid niki seperti yang dikatakan oleh MC tadi bahwasanya maulid niki adalah pelunggum sami bentuk mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mahabbah? Kenapa harus cinta kepada Rasulullah? Boleh kita berlebih-lebihan dalam maulid niki. Atin berlebihan boleh kita berlebihan. Karena Rasulullah itu berlebihan cintanya kepada kita sebagai umat. Apa hukumnya maulid? Karena makin arak maulid no bid'ah huni, kahundang, kepesilaan. Tiang beundang hadaman maulid dia. Nggih, amun arak dengan kena bid'ah maulid, engkah pesilaan. Tiang je deman nak nasi lasur dia. Nah, masih deman nak nasi lasur, masih deman tunda. Kadang-kadang arak dengan makin maulid bid'ah, sekedik-kedik bid'ah.
Apa hukumnya maulid? Hukum maulid ini adalah wajib. Saya kena wajib. Siapa yang bilang wajib? Ulama Syekh Abdurrahman Ad-Diba, tiang mondok di Yaman. Nggih, ada ulama yang mengarang kitab nama maulid yang bernama Ad-Diba, masyhur di Yaman. Maulid Ad-Dibai namanya. Maulid apa? Maulid Ad-Dibai. Nama pengarangnya adalah Syekh Abdurrahman Ad-Diba, yang alhamdulillah tiang berguru sama anak-anaknya beliau. Beliau sudah meninggal dunia. Apa kata beliau dalam syairnya? Walau anna amil nakullahinin li Ahmada maulidan qad kana wajib. Itu kata beliau. Walau anna amilna kullahinin li Ahmada maulidan qad kana wajib. Walau anna amilna seandainya nak bilang jelut ya gawe maulid niki, bilang hari, bilang waktu kita maulid. Sanggup maulid bilang jelut ibu? Sanggup maulid bilang jelut? Kembem dia sanggup? Ndek piak ndek narak kepeng, asing mulut tarana no. Apiak maulid kena maulid. Lain maulid kanca mulut mun mulut dia biwih kena. Amun maulid ni aran maulid. Kita baca sholawat maulid namanya. Nggih, kita pelunggum sami pengajian maulid, kita banyak sholawat, itu namanya maulid. Amun sak nganget-nganget nujak mulut darah. Apa aran? Mulut niki samuk mun basian si ulama, walau anna amilna kullahinin li Ahmada maulidan qad kana wajib. Bahasan beliau seandainya tiap hari kita melakukan maulid, maulid bilang jelu, maulid bilang jelu. Li Ahmada untuk Nabi Muhammad, seandainya tiap hari kita melakukan maulid, menjadi bentuk rasa syukur kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad kana wajib, maka itu adalah satu kewajiban. Bisa anu ni salah niki najarin, itulah bahasan ulama. Hukum maulid niki adalah wajib. Kenapa kita wajib? Wajib bersyukur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib bersyukur endah tapi ya jari umat Nabi Muhammad. Andai mandai jari umat Nabi Muhammad, ibu-ibu, andai mandai jari umat Nabi Muhammad, andai terjadi umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh, layak tu kecelem. Andai majari tiang pulungguh umat Yahudi, umat Bani Israel, kaum-kaumnya Nabi terdahulu, tiang pulungguh tidak akan mulia seperti saat ini. Nabi-nabi zaman dulu, umat-umat Nabi terdahulu, kalau melakukan maksiat, maka langsung Allah Ta'ala laknat mereka, langsung tepiak jari botek. Contohnya orang-orang Bani Israel, mereka tidak ke masjid, munbara itu masjid, mereka tidak ibadah hari Sabtu. Mereka karena orang Bani Israel itu disuruh ibadah hari ibadah mereka itu hari Sabtu, hari Sabat, kata mereka hari Sabtu. Laek mondek mati dengan Bani Israel, ndek lalu berjumat barang tani itu langsung terubah jadi botek, ampuraya. Apa bahasa anuan botek? Gode aku malik. Gode kanca botek pada doang wangi. Langsung terubah si Allah Ta'ala. Monyet ini dia kena gode. Monyet langsung dirubah jadi monyet. Makanya kita umat Islam alhamdulillah jadi umat Nabi Muhammad tidak dirubah oleh Allah. Walaupun tendek sembahyang, ampun nenek dek sembahyang, walaupun banyak di antara kita yang meninggalkan sholat, tapi tidak langsung dirubah oleh Allah. Ini karena kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntum khaira ummah, umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik ummah. Maka bersyukur jari umat Nabi Muhammad. Layak umat Nabi Musa, amun gibah dengar layak zaman Nabi Musa,
Kalau zaman Nabi Musa niki andai nak pelunggum jadi umat Nabi Musa, kita ompat batur, pelunggum gibah batur, langsung tekican jelamer jeweh niki sampai poset neng ka jelamer ni ibu. Ya entan tepiak si Allah Ta'ala langsung dihukum di dunia. Tidak ditunda-tunda. Akan tetapi umat Nabi Muhammad, kalau mereka memohon ampun kepada Allah, maka akan diampuni oleh Allah. Umat Nabi Musa aja langsung spontan di dunia. Yang penbotek-botek niki ibu asalnya dari umat Nabi Musa yang ingkar kepada Allah dan Nabi Musa. Langsung terubah si Allah jadi botek. Alhamdulillah pelinggih marak makin dengan terubah jadi semena. Arak dengan terubah jadi botek makin. Alhamdulillah nenara. Yang penasaran asal botek-botek no dengan ya Bani Israel no nggih asal botek manusia umat Nabi Musa yang ingkar kepada Allah. Ada yang dulu tidak sholat langsung dirubah menjadi babi, tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka mempunyai nabi yang istimewa yaitu Nabi Muhammad SAW Habibullah tiang pelunggum dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pen laqad nggih kana lakum nabi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan ikilah para jamaah, maka tiang peluk niki adalah bentuk syukur yang tak syukur tekican dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap semua termasuk umatnya yang diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Milih takut jadi umat Nabi, Bu? Mau tidak pelunggum sami diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, mau tidak? Mau nggih, semua mau. Bagaimana cara kita supaya diakui oleh Rasulullah SAW? Kata Rasulullah jelas, man ahya sunnati, barang siapa menghidupkan sunnah-sunnahku, faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga. Pelunggum sami, Bu, yang tamu surga, amin. Pelunggum masuk surga semua, amin. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Illa, ada kecualinya, istisna. Illa man aba. Kecuali umatku yang tidak mau masuk surga. Kira-kira saya ndek milih tamu surga, Ibu. Ara ndek milih tamu surga niki. Ada yang tidak mau masuk surga? Ada kata Nabi. Araan bahasa Nabi. Illa man aba. Kecuali orang yang aba, yang tidak mau masuk surga. Siapa mereka? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, siapa yang menuruti perilakuku, yang ikut kepada Rasulullah, merekalah orang yang ingin masuk surga. Barang waman asani, barang siapa yang tidak mau ikut dengan aku, faqad apa, merekalah orang yang tidak mau masuk surga. Angka makin milih tamu surga gampang. Tirut sekek ya, tirut. Saya tirut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nende tirut setan. Ibu-ibu, saya ikuti Nabi Muhammad. Nah, niki laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mudah-mudahan pelunggum sami berdua akhlak seperti akhlaknya Rasulullah. Manakah akhlak Rasulullah yang baik? Bahasa beliau Rasulullah SAW, anna min ahsanil khuluq, di antara perbuatan di antara pelunggum sami napiaran akhlak yang baik itu ada 3 bahasa Rasulullah sallallahu. Mbe satalu ibu-ibu antafu man zalamak,
Pertama tiang pelunggum sami engkau memaafkan dengan sak zalimi tiang pelunggum sami. Niki ahlak sak solah niki. Ada telu ahlak sak solah. Ahlak Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada kita. Banyak ahlak Nabi SAW. Tapi ada 3 niki. Ya tanda-tanda tiang pelunggum sami dari umat Nabi Muhammad SAW. Apa ciri dari umat Nabi Muhammad? Sa pertama antafu amma zalamak. Pelunggum memaafkan orang-orang yang menzalimi tiang pelunggum sami. Ibu-ibu ketuaan ibu, amun arak dengan gibah, amun arak dengan rausat, maafan ande ibu. Maafan dengan maafan dengan sagibah menggih. Ibu, apa jam merungu anda jawaban ni? Ibu, dengar hamzah niki. Kalau ada orang menyakiti pelunggum sami, iur lantur pelunggum sami, menggibahkan kita, kira-kira dimaafkan sama ibu atau tidak? Maafkan atau tidak? Ada orang salah sama kita, maafkan atau tidak? Kalau suami selingkuh lagi, maafkan atau tidak? Dan tadi bilang maaf, iya katanya. Kalau suami selingkuh lagi, maafkan atau tidak? Kenapa tidak? Kalau suami nikah lagi ibu-ibu 2, 3, maafkan atau tidak? Kenapa tidak? Kan tadi mau ikut akhlak Rasulullah. Nabi itu disakiti tetap sabar. Makanya kalau ibu-ibu suaminya selingkuh lagi, nikah lagi, harus harus apa? Harus Kenapa ndak mau sabar? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Mau dekat dengan Allah tidak ibu? Mau dekat dengan Allah tidak? Sabar ibu-ibu. Kalau diselingkuhin sabar ya. Agoro kenun. Nauzubillahi min zalik. Sabar ibu-ibu, itu halak Nabi. In uziya ya'fu wa la yu'aqib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila disakiti oleh orang lain, ya'fu, beliau memaafkan sebelum orang itu meminta maaf kepada Nabi. In khusima yasmut, apabila Rasulullah dicaci maki, wa huwa yasmutu, Rasulullah diam 1000 bahasa. Itu akhlak Nabi. Maka kalau kita cinta kepada Nabi, pertama yang harus kita ikuti, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun, ikuti uswah, teladan dan sarang Nabi Muhammad. Bagaimana teladan dari Nabi yang kita ikuti? Pertama, Rasulullah itu sabar. Pertama, Rasulullah itu tidak menjawab. Walaupun beliau dicaci maki, walaupun beliau dicela oleh orang-orang lain, orang-orang kafir Quraisy dulu tidak suka kepada Nabi. Bahkan Rasulullah bukan hanya dicaci maki, bahkan main fisik. Dulu Rasulullah itu ketika sujud sholat di Mekah Ka'bah, dekatnya Ka'bah, Rasulullah itu diikat lehernya dengan tali waktu sujud. Nabi sujud, Rasulullah lehernya waktu sujud itu dimasukkan tali, lalu diinjak. Apa yang diinjak? Lehernya Rasulullah, lalu tali itu diangkat. Apakah marah Rasulullah? Tidak. Tahu barak mana ibu? Enggak, nunik suruh sabar doang, masih dem tahu. Dem meliwa dengan jual pau, benek pau apa dia? Pak madu ni dengan pak apa? Pak bakso. Sabar, ibu-ibu bapak harus sabar. Ikuti akhlak Nabi Muhammad. Rasulullah di Mekah itu para jamaah, beliau dakwah ke Taif, salah satu tempat yang beliau dilempari oleh batu sampai berdarah Rasulullah SAW.
kakinya penuh dengan darah. Lalu Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam ni muntadong darah niki. Darah itu tidak dibiarkan oleh Rasulullah jatuh ke bumi supaya apa? Allah tidak murka kepada orang-orang Taif itu. Tetadong mendadong darah si Rasulullah, muntadong darah. Bahkan Rasulullah pernah dilempari oleh kotoran onta sampai menangis Siti Fatimah. Apa salahmu wahai abahku? Orang yang paling mulia adalah Rasulullah. Beliau lahir ke dunia min kulli aibin, bari'an min kulli aibin. Rasulullah lahir ke dunia tanpa aib, tanpa salah. Namun banyak orang memusuhi beliau, tapi beliau itu selalu sabar dan beliau selalu memaafkan orang lain. Maka yang pertama, ibu-ibu, kalau kita mau mengikuti akhlak Nabi, harus kita banyak-banyak sabar. Sabar ibu-ibu nggih. Dan kalau ada orang minta maaf, kita harus maafkan. Pemaaf. Makanya dulu ada satu kisah. Satu ketika iblis, ibu tahu setan ibu? Tahu iblis ibu? Ibu, iblis tahu. Ibu, bapak tahu setan kan? Tidak tahu kan? Setan satu ketika pernah masuk, datang ke rumahnya Fir'aun, CS-nya. Datang Fir'aun, niki ojok saya. Datang iblis ke rumahnya siapa? Ke rumahnya Fir'aun. Apa kata iblis ke rumahnya Fir'aun, ibu-ibu? Wahai Fir'aun, kata iblis, engkau mengalahkan aku dalam satu hal. Engkau mengalahkan aku dalam satu hal. Apa tam kalah? Mau meni bahasa yunin iblis, nenek kena bahasa iblis nggih. Apa unin? Ana iblis dakhala yauman ala Fir'aun. Ana iblis dakhala ala yauman ala Fir'aun. Satu ketika iblis itu masuk ke rumahnya Fir'aun. Lalu bertanya kepada Fir'aun, faqala lahu ata'rifuni? Kata iblis kepada Fir'aun. Iblis menampakkan diri. Akhirnya Fir'aun ditanya oleh iblis, wahai iblis, wahai Fir'aun, ya Fir'aun, ata'rifuni? Apakah engkau mengenal aku? Kata siapa? Kata iblis. Naam, kata Fir'aun, saya mengenalmu, katanya. Mukta'on. Hai aku unin iblis. Kamu iblis kan unin? Au unin setan unin. Unin saya Fir'aun, Mukta'on unin Fir'aun. Apa tujuanmu datang ke sini? Kata iblis. Kata Fir'aun. Oh, kata iblis ke Fir'aun, saya datang ke sini mau ke tempatmu sengaja saya ke sini. Oh, apa yang mau ditanyakan iblis? Kata Fir'aun. Nggak akan saya bertanya. Cuman saya mau kasih tahu kamu, kata iblis. Kamu itu lebih dilaknat daripada aku, kata siapa? Kata iblis. Kamu no belian telanap si nenek daripada aku, belian dosen kamu daripada aku nin saya. Iblis ojok Fir'aun. Apa kata iblis? Aku lebih dahulu diciptakan daripada kamu nin iblis jok Fir'aun. Aku seno lebih dahulu diciptakan dan secara usia aku lebih banyak usiaku daripada kamu, kata iblis. Namun kamu mengalahkan aku. Apa kekalahan iblis sunin Fir'aun? Kamu mengalahkan aku dalam satu hal. Saya walaupun dilaknat oleh Allah, namun saya tidak pernah mengakui bahwa diri saya adalah Tuhan. Iblis niki dan wah aku diri menjadi Tuhan. Apa kesalahan iblis niki? Karena tidak mau sujud kepada Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Iblis niki ada satu kesalahan dilaknat oleh Allah. Gara-gara apa? Tidak mau sujud kepada Adam. Sujud berarti di sini bukan sujud litabud, menyembah kepada Adam, tidak. Akan tetapi sujud di sini yang dimaksud sujud litahiyah. Sujud tahiyah, sujud penghormatan. Sama seperti kita sholat tahiyatul masjid, bukan sujud ke masjid, bukan.
solat untuk menghormati sang pemilik masjid, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang punya rumah adalah Allah, maka masjid digelari Baitullah. Najarin apunin Firaun jok iblis, wahai iblis, kamu mengalahkan, wahai Firaun, engkau mengalahkan aku, bahasa yunin iblis. Apa sih kalahan munin Firaun? Engkau telah mengakui bahwa dirimu adalah Tuhan, sedangkan aku tidak pernah mengakui diriku sebagai Tuhan. Lagu pada aja, ya seket 11-12 iblis kan kaji Firaun. 11-12 iblis dilaknat gara-gara tidak sujud kepada Adam. Tapi Firaun dilaknat oleh Allah karena mengakui dirinya Tuhan. Pada CS niki lagu apunin iblis, Firaun masih bengelan kamu nih, masih apa bengelan kamu, telaknatan kamu nih iblis jok Firaun, lantaran kamu menganggap dirimu sebagai Tuhan, padahal saya lebih tua. Maapunin apunin Firaun jok iblis. Wa mun menuja unin aparan Firaun. Faqala Firaun alaihi la'nah. Nggih, lakin unin Firaun lagu nani aku unin Firaun, walaupun aku senu unin Firaun, aku diri jadi Tuhan, lagu yak taubat, walakin inni atubu anha, akan tapi saya ingin taubat. Ternyata Firaun dulu ingin taubat, mau taubat supaya dia tidak dianggap sebagai Tuhan. Apunin iblis, nende unin iblis, nende taubat, tetap aku diri menjadi Tuhan. Amo ya tetap mau ya aku diri menjadi Tuhan, mau engkau menjadi Tuhan, niscaya kamu akan dibunuh oleh orang-orang Mesir. Lantaran kembir, lantaran waham tak aku diri menjadi Tuhan. Maapunin Firaun para jamaah, tetapi unin Firaun, unin iblis, wahai Firaun, tahu enggak kamu ada orang yang lebih hina daripada kita? Ada dengan selebih hina, walakin hal ta'lamu, apakah engkau tahu ala wajhil ahdi ahbatha minna, akan tetapi wahai Firaun, walaupun kamu mengakui dirimu Tuhan dan saya salah kepada Allah karena tidak mau sujud kepada Adam, akan tetapi ada orang yang lebih hina daripada kita. Walakin akan tetapi ada orang yang lebih hina daripada kita, kata iblis. Berkatuan Firaun, manhum, siapakah mereka yang lebih hina daripada kita? Yunin aparan Firaun, faqala, apunin aparan iki iblis, orang yang lebih hina daripada kita adalah man tadhara ilaihi falam yukbal fahuwa syarrun minni wa minka. Orang yang lebih hina dari iblis, orang yang lebih hina daripada Firaun adalah orang-orang yang dimintakan maaf oleh seseorang yang dia pelunggum sami niki zalim kepada kita. Lalu mereka itu minta maaf kepada kita, namun kita tidak mau memberikan maaf kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang lebih hina daripada Firaun. Ya ampun para jamaah, dengan asal lebih napiaran hina daripada Firaun dan iblis adalah tiang pelunggum sami yang tidak memaafkan orang lain. Ya ampun, mudah-mudahan saat ini dek baik, ya girang dek maafan dengan nendek dia saling kewak endah ibu-ibu. Nendek dia saling makin maulid yang pelungguh bilang tahun. Lagu dekat balik semeton kancet dia berkewak. Ada ndak yang pelunggum hadir di sini yang tidak saling sapa dengan keluarganya? Ada tidak? Ada tidak yang saling musuh-musuhan yang hadir di sini? Ada ndak yang tidak bicara sesama mereka di sini yang hadir? Ada tidak? Mereka itu lebih hina daripada Firaun dan iblis. Kenapa?
karena Fir'aun dan iblis betul dilaknat oleh Allah, tetapi orang yang memutuskan tali silaturahim itu lebih hina daripada Fir'aun dan iblis. Maka akhlak yang mulia ada 3. Pertama, pelunggum sami antafu amma zalamat, memaafkan orang yang menzalimi kita sebagaimana Nabi SAW. Yang kedua adalah wa antasilu amman qata'ak, yang pelunggum sami napiaran tiang menjalin hubungan kembali dengan orang-orang yang memutuskan tali silaturahim denganmu. Pelunggum sambung saat tali silaturahim. Yang ketiga, tiang pelunggum akhlak Rasulullah yang mulia dan diajarkan untuk tiang pelunggum sebagai umatnya, wa antu'ti amman haramak, yaitu engkau memberi kepada orang yang tidak pernah memberimu. Jadi namun harap dengan pelitan itu ibu-ibu, kalau ada orang pelit jok pelunggum sami, nendek milu pelit. Ada pelit jok pelinggih ibu-ibu? Ada ndak orang pelit kepada pelunggum? Ada tidak? Kalau ada orang pelit, jangan kita pelitin mereka. Kalau ada orang pelit, jangan tiang pelunggum ikut pelit. Aran kadang-kadang laut kembing tu doang limberatung kandu ni. Lasing ni den wahatunga jok bali pelit tu ni. Amo mendek beng, amo mendek atungan dengan sepelit dong padet jari. Kalau orang pelit kepada kita, jangan dilawang dengan pelit. Kalau orang pelit kepada kita, kita beri mereka supaya mereka berubah. Insya Allah lagu memelawan dan pelit jasiri pelit ni ibu. Yang penia bahasa Nabi, engkau memberi orang yang tidak pernah memberi. Memberi kepada orang yang tidak memberi, itu yang luar biasa. Kalau memberi kepada orang yang sering memberi, itu namanya biasa. Tapi yang luar biasa adalah tatkala kita bisa memberi kepada orang yang tidak memberi. Angkan ini pelit. Misal side singgam keliu, singgam tambah, singgam kepeng, ndem tebing ibu-ibu nendek ngancem mah. Ini kadang-kadang awas demo kebedi kepeng, awas mau itu nyingga dek gemas seping, ingkanggu balan niki. Niki akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua napiaran tiang kita semua bisa mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, terakhir ibu-ibu sebelum tiang akhiri, karena ada tuan guru yang akan menyampaikan, tiang niki baru mukbim kertas niki nggih. Kertas niki berisi doa. Coba dilihat kertasnya ibu-ibu. Nggih bapak-bapak yang belum punya, dibagikan semua. Kertasnya bagiin bagikan laki-laki perempuan semua. Nah niki alhamdulillah ibu-ibu, cara kita untuk mencintai Rasulullah adalah ikuti sunnah Nabi. Yang pernah saya bahas tadi, ikuti sunnah Kalau kita makan pakai tangan kanan atau kiri? Kanan. Kalau kita masuk masjid kaki kanan atau kiri? Kalau keluar dari masjid keluar kiri atau kanan? Kiri. Kalau kita masuk jeding kaki kanan atau kaki kiri? Kiri. Kalau keluar kaki kanan atau kiri? Kanan. Itu akhlak Rasulullah. Termasuk yang pelunggu. Cara kita mencintai Nabi, kalau kita makan baca doa, paling tidak baca bismillah. Terus setelah baca bismillah baca sholawat. Yang ketiga baca doa, Allahumma barik lana fima rozak. Apa doa makan? Sama-sama, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azaban. Dan ada tambahan dari guru tiang di Yaman, kalau mau nasi yang kita makan itu jadi obat untuk badan kita, maka tambahkan doanya. Bahasa ulama-ulama, apa doa yang ditambahkan selain Allahumma barik lana? Bismillah. Coba sama-sama. Wabillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un alim. Ya Hayyu ya Qayyum. Kalau dibaca itu tadinya orang taruh racun di nasi yang kita makan, kalau kita tidak tahu, insyaallah kita tidak akan mati. Insyaallah tidak akan keracunan.
Lagu bemkulan dia banjak pelot nggih. Amum sengaja jak kena. Amut dek sengaja kita minum racun atau kita minum tanpa sengaja. Kalau minum sekarang apa doanya? Bismillah. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Ada tiang dapat ijazah kalau minum ibu-ibu. Bahasan Habib Umar Al-Hafiz, Habib Abu Bakar masyhur. Kalau dibaca di kertas tadi itu apakah bunyinya? Ya ma'u. Coba buka kertasnya. Ya ma'u. Ma'u zamzama yukri'ukas salam. Ya ma'u. Ma'u zamzama yukri'ukas salam. Kalau waktu minum bapak dan ibu baca doa tadi, maka air yang diminum itu akan menjadi obat. Kalau diminumkan di anak-anak kita yang ngaji, insya Allah akan terbuka pikirannya, akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa isi doa itu? Ya ma'u, wahai air. Ma'u zamzama, air zamzam, yukri'ukas salam, menyampaikan salam kepadamu. Nggih, membaca salam kepadamu. Ya ma'u, ma'u zamzama, yukri'ukas salam. Wahai air, nggih, air zamzam mengucap salam untukmu. Barang siapa yang membaca doa yang itu, yang agak kontek niki nggih, kontek tapi bermanfaat. Kalau itu dibaca ibu-ibu, air putih membacaan hak niki, air putih biasa. Membaca doa saniki, maka sama barokahnya dengan air zam-zam. Ini tiang dapat dari guru-guru tiang ketika mondok di Yaman. Dan tiang ijazahkan doa niki kepada pelunggup dan baca. Memberi bija sakit dia bacaan. Memberi bija niki bengel bacaan dia. Aden tiang pelunggum sami, insyaallah terbuka hatinya karena akan menjadi air yang baroh. Makin peta air zam-zam solid mau ibu nggih. Harus terlalu jok Mekah dulu atau anti dengan oleh haji. Lagu Arab dengan oleh haji mau naik zam-zam sekecil air zam-zam luian naik lengkuk. Nggih, luian naik lengkuk. Nama mungkin air putih biasa. Kita baca doa itu dengan mengucap bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya ma'u zamzam yukri'ukas salam. Maka sama nilai air putih ini sama seperti air zam-zam. Dan tiang ijazahkan doa ini pelunggum sami. Nggih, tiang ijazahkan doa. Nggih, minum air putih agar supaya pelunggum sami sama manfaatnya dengan air zam-zam. Tiang ijazahkan pelunggum bilang qabil tu nggih. Ajaztukum. Yang dalam hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram pada Tuan Guru yang Agung Muhammad Al-Fatihah. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunasan ibu bapak masih tak ngaji atau berdua? Ngaji atau berdua? Tiang wah lalu maulid pada para al-mukarramun. Tuan Guru di satu tempat ada jamaah itu jujur ngaji itu begebong nah alhamdulillah nih betul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Nabil Qasimil Amin
وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, segenap para guru-guru kita, para tuan guru kita, mudah-mudahan beliau semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezeki yang halal barakah, diluaskan penyebaran ilmunya kepada tiang pelumum sami, dan insyaallah mudah-mudahan marabasan beliau baru sere berombok penamat lema. Amin basem dek tamin apa. Yang tiang muliakan bapak-bapak para pejabat kecamatan, desa, walaupun beliau sudah tadi Lembo Ade, Bapak Kades, ya. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin wal hadirat majelis perayaan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiang tidak akan berpanjang menyampaikan, karena sekonsentrasi apapun secara ilmiah, secara teori pendidikan, maksimal kemampuan otak manusia akan menyerap itu paling lama 15 menit. Selebihnya Allahu a'lam. Maka tiang akan coba menyampaikan, karena menyimpulkan tidak bisa, karena ilmunya Allah itu sangat luas, ilmunya Rasulullah itu sangat luas. Apa-apa sak bahasan tuan guru sabaru adalah satu pesan mulia kepada kita semua. Lebih hadis yang beliau sampaikan tadi, yang juga tiang sering sampaikan, ini menjadi sebuah hikmah yang harus tertanam kepada diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku mereka pasti akan masuk surga. Illa man abah, kecuali mereka yang enggan atau mereka yang tidak mau. Coba jamaah bini, ya baik paling julun kaya. Nunasan jamaah bini, milih tamu surga apa neraka? Milih tamu surga apa neraka? Nunasan taat bakti melek semama. Lek mengira ngomeh lek semama. Mempesaji semama. Telu amu krekeng, sak dua telu. Nggih. Mbengere bani semama kaca dengan lain. 4, wah. Le balik bersolek untuk suami atau melalu makan doang oleh bersolek 5, wah. Jamaah selapun bengere rame dengan ngaji atau dengan puja kecimol. Iya bahasa Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku ini pasti mereka akan masuk surga. Illa man aba, kecuali mereka yang tidak mau. Siapa mereka yang tidak mau? Saya sande mau, saya sande milih jamaah. Dengan bende milih. Mana dibanding sebut diri ini aja. La haula wala quwata illa billah. Beginilah fakta, beginilah pandangan daripada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat ini. Kita ini terlalu jauh dari harapan. Kita ingin masuk surga tapi kita pakai jalan ke neraka. Melen terlalu le Lombok lagu demet datang cabang Banggo kiri lain. Cabang Banggo nggih. Kalau ke Lombok ambil lain tu. Kanan.
Kalau ke kiri, de Bima ni, de Gomi, ni Pak, Ticaru Ngahacaru Ngahacaru. Kalau sarapan apa Pak Sekdes ini? Kalau sarapan apa? Kalau bahasa Lomboknya nyampah dia. Ngasi. Sudah tahu saya, cuma saya pastikan aja. De caru nih. Doho. Nggih. Jadi ini, nggih. Hidup kita dihadapkan pada masalah di akhir zaman ini. Kita ingin masuk surga, tapi tujuan kita ke neraka. Kita ingin ke Lombok, tapi tujuan kita ke Bima. Ya kapan sampailah? Bisa sampai lagu tu Labuan Beran, Bima, Bajo ya. Labuan Bajo, muter baru kita ke sana. Bejulu sampai andai talangan Labuan Calabai atau Labuan Pototanu. Nah, tiang nggih tadus binimah ara Ustaz kancil te rombongan. Ampura Tuan Guru. Tiang dapat jalur syafaat nggih. Dapat jalur syafaat. Dan nyadu pada Tuan Guru. Mau ke jalur syafaat nggih. Kembali tiang bersama malaikatnya malaikatnya pelabuhan. Polisi. Dia datang, nggih Pak. Jalur syafaat langan. Lamun nebis, lamun mobil-mobil arak jalur ngantri tamu. Tiang je sepi langan terjauh jalur syafaat. Jadi paling julun nomor 2 ya. Nomor 2 dia masuk mobil pondok itu ini pakai jalur syafaat kita. Nggih. Berembe jamaah. Ande melema ayam tamu surga, ayam ngantri atau milih langsung? Alhamdulillah. Lema lamun dengan berderek dengan ngaji kaca puja kecimon lebih pejulu. Wah, bacu. La haula wala quwata illa billah. Ini fakta yang terjadi jamaah. Nggih. Ia Basen mantan gubernur. Yang akan mengambil dari semua orang selama itu adalah hal yang akan menggugah umat. Saat ini NTB pada umumnya Lombok khususnya itu populer dengan joget anco-anco bas. Mau berembe rabai ruan saran jadah semua itu. Jadah beunen tujulu. Nggih. Jadi ini masalah yang kita hadapi, nggih. Jamaah bini paling takut selakian lalu girang midang. Arak takut selakian girang midang. Takut apa pendek? Takut tem. Lagu paham mendek kembek suruh lalu midang sak mama. Ketuan dulu. Kena anak pendek lalu midang sak mama. Kena anak pendek. Ya, saya dukung tidak. Lagu kembek lalu midang. Kembek lalu midang. Ya, ada yang sandek lalu midang nani baram. Kembali lalu midang. Oh, kedua burung. Jadi ini masalahnya jamaah rahimakumullah. Ini mun pesalah dong semama. Wah oleh lalu begawean lalu rabas tebu. Lalu ya mekulit tebu. Oleh marak kalah singa tan melar. Pira bau ni. Ara selai ribu. Enggak anu ni kai sama mah. Terus mayat mangan bete karing magi. Be tahu anu kando daun mun basa benjerok kan. Karing mademak masih beketuan-tuan. Iya ara samentutan. Alhamdulillah. Sampai kena penuh baru. Arah hadir ribun. Oh. Astagfirullah. Justru di sanalah masalahnya.
kalau kita mau menulis skripsi, menulis tesis, kalau S2 menulis disertasi, maka ada disebut dengan rumusan masalah. Rumusan masalahnya apa? Kenapa suami saya midang? Nah, itu rumusan masalahnya. 1, karena istri saya kalau saya pulang ke rumah, bajunya yang hari Ahad kemarin dipakai sampai hari depan. 1, jawab sudah. Yang kedua, istri saya kalau saya pulang lebih bau daripada terasi yang ada di dapur. Ndeno ini kedindi apa ran le Gunung Batu tuh tahun kena. Ya. Iya, itu maksud tiang. Jadi harus berimbang. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nggih, mara samuk sampean baru semendak tiang nggih. Ngandut sebenar nggih. One ini tok berjamaah subuh. Nggih, baru mau telap semendak. Nah ini je wayan tak tenduk pada Malik nggih. Insyaallah. Ada satu poin yang harus kita tanamkan kepada kita semua ini jamaah rahimakumullah, nggih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tajum Allah taala dimuliakan oleh Allah taala apakah karena beliau rajin salat? Nabi rajin salat apa ndik? Wah, ada konsentrasi wah yang ngandut doang. Nggih paden jarin. Nggih. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam munggah atau salatnya saja, salat sunnahnya saja beliau itu bisa sampai 1 rakaat itu 3 juz sampai 6 juz. Ara yang mampu jadi makmum. Ya ndak bisa lah. Nggih. Lagu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak diajum, tidak diagungkan oleh Allah dengan perkara dia salat itu. Kemudian apakah Nabi karena dia rajin bersedekah? Apakah Nabi rajin bersedekah? Sangat rajin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa ajwadan nas. Manusia paling dermawan sampai apa yang ada untuk dirinya saja disedekahkan. Nggih. Ara sak mentutan jamaah. Nggih. Tidak ada yang seperti itu akhlak Nabi. Apakah karena karena sedekahnya seperti itu? Tidak. Melainkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dimuliakan beliau, nggih, oleh Allah Subhanahu wa taala, marabasan tuan guru sabaru, wa innaka la'ala khuluqin azim. Beliau itu dimuliakan karena kemuliaan, keagungan dari akhlaknya. Titi tate tapsile tanederm akhlak. Ia surut mulia jamaah. Luek dengan sembayang pacu lagu le tetangga ndek solah. Luek tan lalu pasu ngaji lagu semama ndek bakti kon semama. Berarti tidak ada akhlaknya itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya apa? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Dan beliau sendiri mengatakan innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus untuk menyempurnakan daripada akhlak. Nggih. Mun salat memang wajib. Tapi akhlak ini yang lebih utama lagi. Hasil daripada pelaksanaan salat kita ini. Salat yang baik. Ini ada keterkaitan, lamuna istilah biologi, ekosistem yang terjadi. Ada keterkaitan antara salat, antara ini, antara itu sampai dia menjadi karakter akhlak kita ini. Musilah jamaah. Nani pira kali tuah rayaan Maulid. Arak sa berumur 70 tahun berarti 70 kali wah masuk bulan Maulid. Arak sa berumur 16 tahun wah 16 tahun rayaan Maulid dan seterusnya. Mu aden sa arak bay perubahan sila jamaah. Aden arak bay mut kambuk, arak bay mut jauh oleh untuk bekal kita merubah diri dan keluarga kita. Okay? Menuju apa? Menuju yang diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Ketika itu kita lakukan, nggih jamin be jamaah. Nggih, jamin hidup kita ini akan diberikan kedamaian, ketenangan oleh Allah. Dan kedamaian, ketenangan itu tidak didapat di dalam kekayaan, tidak didapat dengan jabatan,
tidak didapat dengan popularitas. Nggih. Ya ruan, mohon maaf tiang menyinggung sedikit. Dewan Sawi, nggih. Dewan Sawi kemben terjadi pembakaran di mana-mana. Lamun masalah pembakaran tiang tetap salahkan. Tiang salahkan siapapun mereka itu. Ini Islam tidak pernah mengajarkan perusakan. Nggih. Karena itu bukan karakter seorang Islam. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dengan Islam terkena tulen-tulen Islam tidak akan merusak dia baik dengan ucapan dan perbuatannya. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini mungkin pembelajaran diberikan oleh Allah kepada mereka yang tidak menjaga lisan. Sudah dikasih jabatan oleh Allah, sudah diberikan amanah oleh Allah, mereka berkhianat. Okay? Berkhianat kepada siapa? Kepada rakyatnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkhianat di hadapan Allah, berkhianat di masyarakatnya itu, okay? Mereka akan menjadi orang-orang yang sengsara. Beruan, arak sopok DPR RI, terjayat balen, bahasa bunjur, sedak balen. Hancur rumahnya. Walaupun itu tidak benar. Okay? Jarin yang merusak itu juga dapat dosa karena dia merusak. Yang memancing kerusakan itu juga dapat dosa karena dia memancing orang untuk melakukan perusakan. Pada tanjari mau dosa. Okay? Sak benar berembe. Ya kita demo boleh dan kita doakan. Mereka sadar. Begitulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekedar ini sebagai hikmah yang akan tiang sampaikan. Insyaallah wantak jam 11, mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita. Dan sebelum tiang akhiri, tiang bernostalgia. Sekitar tahun 97 badai atau 96, tiang mengawali ke sini. Lamun sak bejulu orang tua tiang, abah tiang. Sak bejulu dia atur le tuan guru baru tiang sampaikan. Sekitar tahun 9 itu tiang datang pertama ke sini sampai nani. Alhamdulillah tetap bersilaturahmi dengan Pelinggim Sami, keluarga besar kami yang ada di Gunung Batu ini. Dan alhamdulillah tuan guru tunas doa, tunas ice doa, banyak santri-santri kami juga berasal dari daerah ini, dari Kedindi, kemudian dari tempat ini, dan beberapa tempat yang lain di daerah Dompu ini. Mudah-mudahan mereka semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, sukses dunia, sukses akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga mereka yang nyantri di para tuan guru kita, para ustadz kita, baik yang ini Dompu maupun di tempat yang lain. Kami doakan ikut serta, mudah-mudahan mereka juga menjadi anak-anak yang sukses dunia, sukses akhirat, bisa mencontohi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mau sekali petiha hadiahang terkhusus kepada seluruh jamaah yang telah membangun masjid ini dari awal, berarti termasuk orang tua tiang, karena terus bersama seluruh jamaah. Paling utama mereka yang mewakafkan tanahnya di tempat ini, yang menyumbangkan dana, menyumbangkan pikiran, tenaga dan sebagainya atas berdirinya masjid ini dari awal dulu sampai hari ini. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan mereka semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pembalasan yang terbaik dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bisirri wa bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang dewek yang biasa sampaikan tunas ampura agung sinampura, menara hal-hal yang kurang berkenan harapan seluruh jamaah laki bini. Sekali lagi kalau ada hal yang keliru itu dari pribadi tiang sebagai mahallul khata' wan nisyan, tapi kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kita bisa menjadikan satu pelajaran untuk kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik, manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, selamat dunia, selamat akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya bacaan doa yang dalam ini akan disampaikan oleh